pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya Lisa Purba, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Mengawali informasi pada pagi hari ini pemirsa, tim Panitia Kerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru atau DOB 3 Provinsi Baru melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke di Provinsi Papua, yang nantinya direncanakan menjadi calon ibu kota Provinsi DOB Papua Selatan. Kabupaten Merauke disepakati akan menjadi ibu kota calon Provinsi Papua Selatan. Dalam rangka menyerap aspirasi dan masukan terkait pembahasan rancangan undang-undang, tim Panitia Kerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru atau DOB 3 Provinsi Baru melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke di Provinsi Papua. Ketua Tim Panja DOB 3 Provinsi Papua, Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, pembentukan 3 calon provinsi baru di Papua merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Masyarakat ini tadi menyampaikan banyak hal ya. Intinya adalah pertama ada keinginan untuk karena terbentuknya Provinsi Papua Selatan ini menunjukkan adanya keinginan untuk maju ya, untuk tambah maju dan nanti pada akhirnya masyarakatnya tambah sejahtera, situasi ekonominya lebih bagus, tetapi tidak meninggalkan prinsip-prinsip. Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah bahwa adat istiadat. Sementara itu, mantan Bupati Merauke sekaligus inisiator calon Provinsi Papua Selatan, Johannes Gluba Gepse, menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Komisi 2 DPR RI dan pemerintah pusat yang telah mewujudkan harapan dan aspirasi rakyat Papua Selatan. Telapak kaki yang sudah menginjak seluruh tanah di seluruh bumi ini. Tetapi telapak kaki itu menjadi sempurna ketika menginjak tapal batas kedaulatan negara. Dari Provinsi Papua, Syaroni, TVR Parlemen melaporkan. Soal pembelian minyak goreng menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan aturan ini harus diuji coba lebih dulu pada masyarakat agar tidak timbul masalah dalam penggunaannya. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan pembelian minyak goreng curah Rp14.000 dapat dibeli dengan aplikasi Peduli Lindungi atau menunjukkan NIK. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan aturan ini harus diuji coba kepada masyarakat. Sufmi Dasko juga menyampaikan, inovasi tersebut merupakan terobosan untuk memecahkan persoalan minyak goreng yang beberapa bulan ini belum terselesaikan. Sufmi Dasko menambahkan pimpinan DPR akan meminta Komisi 6 untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Ya, jadi itu kan inovasi yang dipakai oleh pemerintah yang memang mesti dicoba dulu baru kita bisa tahu efektif atau tidak efektif. Namun kita hargai inovasi yang ada tersebut satu terobosan untuk kemudian mencoba memecahkan persoalan minyak goreng ini. Namun terlepas dari itu kami akan minta komisi terkait, dalam hal ini Komisi 6, untuk ikut mengawasi pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Pemerintah melakukan uji coba kebijakan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk pembelian minyak goreng curah mulai 27 Juni hingga 10 Juli 2022. Selain itu, ada pembatasan dalam pembelian minyak goreng curah, yaitu dengan maksimal 10 kg untuk 1 NIK per harinya. Pembelian dengan harga tersebut hanya dapat diperoleh ketika membeli di penjual yang terdaftar secara resmi dalam program Simirah 2.0 dan juga melalui pelaku usaha jasa logistik dan eceran. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Revisi Undang-Undang Narkotika harus turut memperbaiki cara aparat penegak hukum dalam menangani kasus narkoba. Dan informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Revisi Undang-Undang Narkotika diharapkan bisa menjawab kekhawatiran masyarakat yang kini menganggap rehabilitasi pecandu narkoba hanya berlaku pada orang kaya. DPR RI menjelaskan revisi Undang-Undang Narkotika ini akan komprehensif hingga mengatur cara penegak hukum menangani kasus narkoba. Sebagai salah satu rancangan undang-undang dalam prolegnas prioritas tahun 2022 yang sedang disusun DPR RI bersama pemerintah, anggota Komisi 3 DPR RI menilai pembahasan rancangan undang-undang narkotika harus komprehensif, sehingga penanganan kejahatan narkotika bisa terencana dan matang dari hulu hingga hilir. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Jawa Barat terkait revisi Undang-Undang Narkotika, Ade Rosi menyoroti masalah rehabilitasi, seharusnya melalui sistem asesmen yang terpadu. Revisi Undang-Undang Narkotika diharapkan bisa menjawab kekhawatiran masyarakat yang menganggap rehabilitasi hanya berlaku pada orang-orang yang memiliki banyak uang, sedangkan yang tidak punya uang harus dipenjara. Si pelaku ini adalah fungsinya sebagai pengguna atau bandar atau apa? Tim TAT yang nanti akan betul-betul mendata, menilai, mengevaluasi mana orang-orang yang tadi harus direhabilitasi, mana orang-orang yang memang harus masuk ke dalam lapas. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani juga menyatakan, revisi Undang-Undang Narkotika perlu mengatur jelas masalah rehabilitasi secara terukur, serta penentuan suatu zat psikoaktif. Jika dalam proses awal ditindak secara benar, maka mencegah adanya kesalahan dalam proses peradilan. Kalau kita politik hukumnya itu dalam rangka juga mengatasi overcrowding, itu meletakkan rehabilitasi, ya tentu melalui proses hukum tertentu, ya maka yaitu harus jelas supaya tidak memberikan tafsir ganda bagi para penegak hukum. Dari Jawa Barat, Nurbani, TVR Parlemen melaporkan. Sebagai rancangan undang-undang inisiatif DPR, Komisi 7 DPR RI berharap rancangan undang-undang EBET dapat diselesaikan dan disahkan sebelum pelaksanaan KTT G20 di Bali, sehingga sejalan dengan salah satu tema dalam gelaran G20 mendatang, yaitu Energy Transition atau transisi energi. Setelah menjadi draft rancangan undang-undang inisiatif DPR RI, Komisi 7 DPR RI mendorong agar pembahasan rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan
atau RUU EBET dapat diselesaikan dan disahkan sebelum pelaksanaan KTT G20 di Bali. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan, melihat kondisi dan dampak penggunaan bahan bakar fosil yang sangat mengkhawatirkan khususnya di Indonesia, harus segera dicari sumber daya energi alternatif karena cadangan sumber bahan bakar fosil sudah mulai menipis. Selain itu, penggunaan bahan bakar fosil juga menghasilkan polusi yang besar dan sudah terasa dampak buruknya terhadap kehidupan manusia. Dari sisi jumlah minyak kita ini total tinggal 2,8 miliar barrel saja. Kalau tidak ditemukan cadangan baru yang signifikan, minyak kita, crude kita, minyak mentah kita hanya kurang lebih 10 tahun lagi paling lama. Dengan produksi 600 juta ton per tahun maka masih bisa 70 tahun. Tapi ingat, energi fosil tadi juga polutif. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto berharap pembahasan rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan dapat diselesaikan di masa sidang berikutnya sehingga Indonesia sebagai presidensi KTT G20 sudah memiliki Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan yang dapat diimplementasikan dan bisa dibanggakan pada puncak acara G20 Summit di Bali yang akan datang. Insya Allah RUU inisiatif DPR dalam pembahasan nanti di tahun sidang atau bulan depan sudah jadi. Sehingga ketika kita nanti ada G20 Summit, kita sudah punya undang-undang energi baru dan energi terbarukan. Ferdian dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Masih soal RUU EBET pemirsa, dalam kunjungan spesifik ke Jawa Barat, Komisi 7 menekankan pentingnya komponen lokal khususnya dalam pengadaan panel surya dalam pemanfaatan pembangkit tenaga listrik surya atau PLTS. Komisi 7 DPR RI mendukung penuh upaya pengembangan energi terbarukan tenaga listrik melalui teknologi panel surya. Komisi 7 DPR RI menegaskan pembangunan teknologi panel surya harus dibarengi dengan semangat pemanfaatan komponen lokal. Dalam kunjungan spesifik ke PT Len Industri di Jawa Barat, Komisi 7 DPR RI mendukung PT Len Industri dalam upaya transisi energi baru dan energi terbarukan melalui panel listrik tenaga surya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno menegaskan, pengembangan energi terbarukan panel surya harus sejalan dengan kenaikan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tinggi rendahnya presentase TKDN menunjukkan seberapa besar pelibatan perusahaan lokal dalam rantai pasok pembangunan panel surya. Masih bisa diperbesar, ditingkatkan lagi. Ya, ditambah lagi bahwa bahan baku untuk panel surya itu masih harus diimpor. Nah, sementara sumber bahan bakunya itu justru adalah pasir besi yang kita ekspor keluar. Ya, jadi saya kira ini merupakan kesempatan bagi kita untuk lebih merambah hulu dari rencana kita untuk mengembangkan panel surya lebih lanjut. Berkaitan dengan peningkatan TKDN, Direktur Strategi Bisnis dan Portofolio PT Len, Linus Andor Mulana Sijabat, mengatakan belum adanya pasar untuk menjual komponen panel surya lokal menjadi pokok permasalahan dalam peningkatan TKDN. Nah, bagaimana supaya naik? Ya harus bangun industri hulu, gitu. Nah, industri hulu yang membangun harus ada kepastian market, kan gitu kan? Nah, itu tadi yang, ya itu jadi bahan pertimbangan lah dalam anggota dewan untuk dalam membuat undang-undang ya, supaya semua jalan. Gitu. Dari Jawa Barat, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI kini tengah merancang undang-undang yang mengatur sektor energi baru dan energi terbarukan. Melalui usul inisiatif DPR RI berupa rancangan Undang-Undang EBET. Sesaat lagi akan kami informasikan lengkap soal perkembangan RUU EBET. Tetap di TVR 09.
Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09. Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber energi terbarukan paling melimpah di dunia. Dengan total potensi energi yang belum tereksplorasi mencapai 441 gigawatt. Nah, rancangan Undang-Undang EBET atau Energi Baru dan Energi Terbarukan kini telah disahkan menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. RUU EBET ini dianggap lebih mampu mendorong pemanfaatan potensi energi baru terbarukan bagi masa depan Indonesia. Dan berikut ini liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. Sumber energi tradisional berbasis minyak, batu bara, dan gas alam selama ini terbukti efektif untuk pembangunan ekonomi. Tetapi pada saat yang sama, berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Dengan dampak yang dihasilkan energi berbasis fosil dan ketersediaan yang semakin lama semakin menipis, tentunya memunculkan suara akan potensi energi baru dan energi terbarukan di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya energi terbarukan paling melimpah di dunia, dengan total potensi sebesar 441,7 gigawatt. RUU EBET atau Energi Baru dan Energi Terbarukan dianggap lebih mampu mendorong pemanfaatan potensi energi terbarukan. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan, melihat kondisi dan dampak penggunaan bahan bakar fosil yang sangat mengkhawatirkan, khususnya di Indonesia, harus segera dicari sumber daya energi alternatif karena cadangan sumber bahan bakar fosil sudah mulai menipis. Dari sisi jumlah minyak kita ini total tinggal 2,8 miliar barrel saja. Kalau tidak ditemukan cadangan baru yang signifikan, minyak kita, crude kita, minyak mentah kita hanya kurang lebih 10 tahun lagi paling lama. Tapi ingat, ketiga energi fosil tadi juga polutif, kan begitu. Nah, kita sepakat ada namanya zero emission di tahun 2060. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto berharap pembahasan rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan dapat segera terselesaikan dan bisa dibanggakan pada puncak acara G20 Summit di Bali yang akan datang. Insya Allah RUU yang sekarang sudah menjadi draft RUU inisiatif DPR dalam pembahasan nanti di tahun sidang atau bulan depan sudah jadi, sehingga ketika kita nanti ada G20 Summit kita sudah punya undang-undang energi baru dan energi terbarukan. Komisi 7 DPR RI mendukung penuh upaya pengembangan energi terbarukan tenaga listrik melalui teknologi panel surya. Komisi 7 DPR RI menegaskan pembangunan teknologi panel surya harus dibarengi dengan semangat pemanfaatan komponen lokal. Dalam kunjungan spesifik ke PT LEN Industri di Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno menegaskan, pengembangan energi terbarukan panel surya harus sejalan dengan kenaikan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Kita masih prihatin terhadap tingkat kandungan dalam negeri ya, bahwa TKDN-nya itu masih bisa diperbesar, ditingkatkan lagi. Ya, ditambah lagi bahwa bahan baku untuk panel surya itu masih harus diimpor. Berkaitan dengan peningkatan TKDN, Direktur Strategis Bisnis dan Portofolio PT LEN, Linus Andor Mulana Sijabat mengatakan, belum adanya pasar untuk menjual komponen panel surya lokal menjadi pokok permasalahan dalam peningkatan TKDN. Nah, bagaimana supaya naik? Ya harus bangun industri hulu, gitu. Nah, industri hulu yang membangun harus ada kepastian market, kan gitu kan?
Nah itu tadi yang, ya itu jadi bahan pertimbangan lah dalam anggota Dewan itu dalam membuat undang-undang ya, supaya semua jalan gitu. Komisi 7 DPR RI mendorong pengembangan panel surya diutamakan di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal atau 3T. Anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto menilai, kunci pengembangan panel surya terletak pada investasi industri di sektor hulu serta ketersediaan komponen tenaga surya di pasar lokal. Kita harus bisa merancang sedemikian rupa, baik di dalam undang-undangnya maupun turunan di bawahnya, agar menciptakan sebuah atmosfer, milieu yang bisa mendorong hulu dari EBT ini bisa meningkat. Komitmen pemerintah dalam mengembangkan energi terbarukan harus dilaksanakan secara bertahap, terukur, rasional, dan berkelanjutan. Salah satu poin pembahasan yang menarik dalam rancangan Undang-Undang EBT adalah bahwa seluruh pembangkit listrik tenaga diesel wajib diganti menjadi pembangkit listrik energi baru dan energi terbarukan paling lambat pada 2024. Rancangan Undang-Undang EBT diharapkan dapat mengarahkan pengembangan energi terbarukan sesuai dengan potensi yang dimiliki Indonesia. Hal yang tidak kalah penting adalah rancangan Undang-Undang EBT harus bisa mensinergikan regulasi-regulasi terkait energi terbarukan yang ada saat ini. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Indonesia memiliki ratusan gunung yang siap dijelajahi kapanpun. Kali ini pemirsa TVR Parlemen kami ajak nih untuk hiking ceria ke Gunung Papandayan di Jawa Barat. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetap di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama TVR 09. Dan pemirsa, apakah Anda suka mendaki gunung? Sepertinya sih melelahkan ya, tapi ternyata gunung yang satu ini tuh sangat mudah untuk didaki. Atau istilah keren saat ini disebut dengan kegiatan hiking. Nah, kami ajak pemirsa TVR Parlemen nih untuk hiking ceria ke Gunung Papandayan di Garut, Jawa Barat.
Tidak terlalu jauh dari ibu kota Jakarta, Gunung Papandayan sangat cocok bagi pemirsa yang baru belajar mendaki gunung. Dan berikut liputan lengkapnya hanya untuk Anda. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kami akan ajak pemirsa untuk menikmati kegiatan alam yang sangat menyenangkan dengan kegiatan hiking ke Gunung Papandayan. Apa sih hiking itu? Hiking adalah pendakian yang berlangsung kurang dari 1 hari, yaitu antara 2 hingga 8 jam. Nah, Gunung Papandayan sangat cocok masuk untuk kegiatan hiking loh. Gunung Papandayan memiliki ketinggian 2.665 meter di atas permukaan laut. Gunung ini terletak sekitar 70 km sebelah tenggara kota Bandung, tepatnya di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Sebagai gunung berapi aktif tipe strato, Gunung Papandayan telah mengalami beberapa kali letusan. Gunung Papandayan terakhir meletus pada tahun 2002 silam. Hiking ke Gunung Papandayan bertujuan untuk menikmati keindahan dan keunikan alam. Pemirsa bisa melakukan kegiatan lintas alam, berkemah, fotografi, hingga mandi air panas yang mengandung belerang. Hiking ke Papandayan tidak terlalu susah. Pemirsa bisa berangkat hiking di pagi hari dan sudah sampai kembali lagi ke bawah di siang atau sore hari. Jadi, hiking ke gunung cantik ini bisa dilakukan bersama pasangan, keluarga, bahkan teman-teman kantor. Pemirsa akan disuguhi hamparan bebatuan yang berwarna-warni yang memanjakan mata, sehingga akan membuat pemirsa seakan-akan berada di planet lain. Maka tak heran jika Gunung Papandayan ini sering disebut sebagai planet Mars dari bumi. Kegiatan hiking ke Gunung Papandayan termasuk kegiatan mendaki gunung dengan tingkat kesulitan medium. Sangat cocok digunakan untuk pemirsa yang tidak terbiasa mendaki gunung yang tinggi-tinggi. Selain rute pendakian yang tidak terlalu susah, sejumlah fasilitas pun sudah disediakan oleh pengelola. Mulai dari pedagang hingga sarana kebersihan. Sehingga hiking ke Gunung Papandayan sangat cocok untuk mengenalkan kegiatan mendaki bagi anak-anak. Kegiatan hiking bagi anak-anak ini sangat syarat dengan unsur edukasi loh. Hiking ke Papandayan mampu mengenalkan anak-anak untuk mencintai alam dan memotivasi anak agar tidak mudah menyerah dalam kehidupan mereka. Jika ingin berkemah, pemirsa bisa mendirikan tenda di Blok Pondok Saladah. Di sini terdapat areal padang rumput seluas 8 hektar dengan ketinggian 2.288 meter di atas permukaan laut. Di daerah ini mengalir Sungai Cisaladah yang airnya mengalir sepanjang tahun. Lokasi ini sangat cocok untuk tempat berkemah. Di Pondok Saladah ini, pemirsa bisa melakukan berbagai aktivitas loh, seperti yang dilakukan oleh komunitas pencinta alam Parlemen atau Komparle ini. Kegiatan seperti yang dilakukan Komparle ini selain membuat pesertanya segar dan fresh dari kesibukan kerja sehari-hari, juga bisa mendekatkan antar rekan kerja. Lihat tuh, pimpinan dan pegawai bisa akrab banget gitu tuh. Dari Pondok Saladah, kita bisa berjalan ke Padang Edelweiss. Pemirsa bisa menikmati keindahan bunga yang hanya tumbuh di pucuk gunung nih. Tapi ingat ya pemirsa, meskipun terpesona dengan keindahan Edelweiss, jangan sekali-kali pemirsa memetik bunga abadi ini. Jika nekat memetik bunga dengan nama latin Anaphalis javanica ini, maka sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 40 Ayat 2, maka akan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah loh. Nah, jadi pemirsa cukup berfoto saja ya, tangannya nggak boleh nakal petik-petik bunga ini. Di Gunung Papandayan juga ada lokasi yang cukup menyeramkan loh. Hah? Apa tuh? Takut. Heits, bukan hantu-hantu nih. Jika pemirsa berjalan sedikit lebih jauh ke atas, pemirsa akan sampai di area hutan mati. Pemandangan yang sangat menakjubkan dengan hamparan pohon-pohon yang mati namun masih tegak berdiri. Lokasi hutan mati ini terbentuk akibat dari letusan Gunung Papandayan pada tahun 2002 silam. Nah, gimana nih pemirsa? Tertarik dong untuk hiking ke Gunung Papandayan? Dengan lokasi yang relatif dekat dari ibu kota, Gunung Papandayan bisa jadi bucket list pemirsa untuk jalan-jalan nih. Yuk hidup sehat dan bahagia dengan hiking ceria ke Gunung Papandayan.
Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Rabu 29 Juni 2022. Masih melanjutkan agenda sejak Senin yang lalu, pada pukul 10 pagi ini Komisi 3 mengadakan uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Mahkamah Agung. Juga ada Komisi 6 yang melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Perum Perhutani. Kemudian di siang hari, tepatnya pada pukul 1 siang, BAKN DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirjen Perkebunan, Dirjen Perdagangan, dan Dirjen Bea dan Cukai. Serta sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya yang tentunya dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya Alfat Rizky, sampai bertemu kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.